Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba Samsung melaunching sebuah smartphone yang saya rasa jadi ancaman serius ya buat para brand Cina. Soalnya kali ini smartphone-nya harganya cukup terjangkau, tapi speknya sudah mumpuni. Seperti chipsetnya sudah 5G, kemudian layarnya Super AMOLED, memorinya mencukupi, dan baterainya ini jumbo. Harganya cuma mulai dari kisaran 2,5 juta rupiah saja. Yang dimana brand sebelah di harga 2 jutaan masih menggunakan layar HD Plus atau enggak Helio G85. Tapi kali ini Samsung sudah tidak main-main. Oke, langsung saja kita sambut. Ini dia smartphone-nya. Samsung Galaxy M15. Ya, ini dia box dari Samsung Galaxy M15 5G, yang dimana smartphone ini harganya terjangkau tapi speknya sudah bagus, apalagi brandnya dari Samsung. Oke, langsung saja kita spill. Ini dia. Jadi saya belinya di Shopee dengan harga 2,5 juta rupiah, tapi masih dapat cashback lagi di 174.000. Jadi harganya ada di kisaran 2,3 jutaan ya teman-teman. Sehingga saya rasa ini harganya cukup terjangkau untuk brand Samsung. Apalagi nanti kalau teman-teman sudah lihat spesifikasi dari Samsung Galaxy M15 ini. Oke, untuk boxnya ini masih ciri khas Samsung. Jadi boxnya cukup kecil, kemudian tipis juga teman-teman. Cuma yang unik sekarang Samsung kolaborasi sama Free Fire. Samsung X Free Fire. Hashtagnya nggak ada matinya. Ya, ini jadinya desain boxnya cukup bagus ya teman-teman. Ada gambar car Free Fire dan ini tulisannya M15 5G yang cukup besar. Di bawahnya ada 6000 mAh, ini baterainya jumbo teman-teman. Dan RAM-nya ini 12 GB, yang dimana RAM utamanya 6 GB plus RAM virtual di 6 GB. Jadi salah satu minusnya adalah RAM-nya yang masih 6 GB saja. Kemudian bagian kiri ini Galaxy M15 5G, bagian kanannya sama. Bagian bawah ini dia untuk IMEI-nya, jadi saya unboxing yang warnanya dark blue teman-teman. Warnanya biru, dan bagian belakang ini ada spesifikasi dari Samsung Galaxy M15 5G, yang dimana biasanya Samsung tuh boxnya polosan ya teman-teman, tapi sekarang lebih wah dan ada spesifikasinya di bagian belakangnya ini, dan kita juga dapat kartu perdana Axis. Oke, langsung saja kita unboxing. Dan di sini saya tidak menemukan adanya kepala charger ya, yang biasanya ditempel di atas kepala boxnya. Tapi di sini nggak ada kepala chargernya. Apakah dalam paket pembelian sudah dapat kepala charger? Oke, langsung saja kita unboxing. Dan ini dia Samsung Galaxy M15 5G. Dan ternyata ini cuma cover teman-teman. Box utamanya adalah ini, yang dimana ciri khasnya masih sama ya dari Samsung. Belakangnya polosan dan depannya ada gambar smartphone-nya. Oke, jadi boxnya ternyata masih sama saja. Dan langsung saja kita buka dulu segelnya. Kita buka segelnya masih cara konvensional supaya nggak sobek. Sayang gitu kalau sobek. Oke, langsung saja. Sekarang ini baru unboxing beneran Samsung Galaxy M15 5G. Ya, jadi ini dia. Kita bukanya di slide ya teman-teman. Yang dimana kita langsung disambut sama box Samsung yang pertama. Ya, Samsung ciri khasnya ini boxnya tipis banget teman-teman. Jadi harus hati-hati biar nggak sobek. Yang pertama kita lihat di kotakan yang pertama. Kita mendapatkan, ya ini adalah Type-C to Type-C seperti biasa. Kemudian kita dapat ini Quick Start Guide. Dan yang ini adalah panduan singkat. Jadi ini kitab-kitabnya dengan adanya Type-C to Type-C. Kita tidak dapat apa-apa lagi. Jadi nggak dapat casing ataupun dapat tempered glass ya apalagi. Kemudian kita langsung disambut, ini dia sama smartphone-nya Samsung Galaxy M15 ya. Dan ternyata nggak ada kepala chargernya teman-teman, cukup disayangkan. Yang dimana langsung saja kita kletek. Jadi ini finishing boxnya mirip ya seperti A series. Dan ini dia untuk Samsung Galaxy M15 5G Dark Blue. Langsung saja kita kletek dulu teman-teman. Ya, ini dia desain dari Samsung Galaxy M15 5G yang warnanya dark blue. Jadi warnanya beneran gelap ya birunya. Bisa dilihat ini ada efek pantulan cahaya berwarna hitam, kemudian biru gelap, dan ini biru terang. Jadi cukup bagus. Dan di sini ada detailnya kotak-kotak teman-teman kalau diperhatikan. Ini agak mirip-mirip ya kayak Samsung Galaxy A25 kalau nggak salah. Dia juga kotak-kotak.
Cuma yang ini finishingnya dia glossy, jadi seperti kaca, yang dimana bahannya tentunya masih dari plastik ya teman-teman. Jadi masih rawan sidik jari dan ini bisa baret, jadi harus lebih hati-hati untuk bagian back case-nya ini. Bisa dilihat untuk desainnya, dan ini ada tulisannya Samsung, kemudian ada 3 buah kamera dan 1 LED flash. Untuk smartphone-nya ini agak bulky ya teman-teman, jadi lumayan tebal, tapi nggak begitu berat saya rasa. Kemudian kita lihat untuk detailnya, bagian depan ini nggak ada anti goresnya. Jadi seperti biasa ciri khas Samsung ya, masih banyak PR-nya teman-teman. Bagian bawah di sini kita ada speaker, kemudian ada Type-C, ada mikrofon, dan masih dapat jack audio 3,5 mm. Kemudian bagian kanan ini ada tombol on off yang juga berfungsi sebagai fingerprint, kemudian atasnya volume up and down. Kemudian bagian atasnya ini ada mikrofon juga, jadi sudah dual mikrofon. Dan bagian kirinya ada tempat untuk SIM tray-nya. Yang saya suka dari Samsung ini bagian frame-nya ada plastiknya ya teman-teman. Dan sepertinya jarang-jarang ada smartphone yang masih kasih plastik di bagian frame-nya ini. Ya, good job untuk Samsung. Ya, jadi ini dia untuk smartphone-nya Samsung Galaxy M15. Yang dimana saya rasa sekarang antara Galaxy M series sama A series itu udah nggak begitu beda jauh ya feel-feelnya. Dulu tuh kerasa kalau A series tuh lebih premium, dah lebih wah, sedangkan M series tuh lebih kayak terjangkau. Cuma sekarang saya rasa antara M dan A itu udah agak mirip-mirip untuk feel-nya. Ya, kita lihat untuk SIM tray-nya di sini jadi sudah dual SIM tapi hybrid teman-teman. Jadi pilih antara dual SIM atau single SIM plus micro SD, yang dimana micro SD-nya support sampai 1 TB. Ya, setidaknya masih support micro SD. Dan langsung saja kita hidupkan, ini dia pandangan awal dari Samsung Galaxy M15 5G. Ini dia tampilan awal dari Samsung Galaxy M15 5G, yang dimana pertama saya tahu ya, mesti teman-teman gadget langsung melihat bingkai smartphone-nya ini yang tebal. Jadi bingkai layarnya tebal, ini mirip-mirip seperti Galaxy A15 ya teman-teman. Jadi bingkainya masih sangat tebal seperti ini. Dan ternyata tebalnya juga agak simetris ya, jadinya agak unik teman-teman. Dan dia juga masih water drop, tapi walaupun bingkainya tebal seperti ini, kualitas layarnya ini sudah mantap, soalnya panelnya adalah Super AMOLED dengan resolusi di Full HD+. Ya, jadi gambarnya sudah tajam, kemudian warnanya pop-up, dan gerakannya juga smooth soalnya refresh rate di 90 Hz. Jadi untuk kualitas layarnya ini sudah jempolan dari Samsung Galaxy M15. Ya, memang minusnya adalah bingkainya yang tebal, jadi feel-nya masih kurang premium, tapi untuk kualitasnya ini sudah premium teman-teman. Kemudian kita lihat untuk softwarenya. Ya, untuk software sudah yang terbaru, jadi menggunakan One UI versi 6.1 dengan Android 14. Jadi mantap ya, sudah dapat UI yang terbaru teman-teman. Tapi disayangkan untuk fitur Always On Display belum ada di Samsung Galaxy M15 5G ini. Kemudian kita lihat untuk free memorinya. Untuk free memory yang pertama, RAM-nya masih di 2,5 GB, terpakai sekitar 54%. Jadi One UI-nya ini cukup standar, tidak ringan ataupun berat juga. Ya, saya rasa di tahun 2024 memori free di 2,5 GB masih oke ya. Jadi RAM 6 GB masih aman untuk di tahun ini. Internalnya ini sudah besar di 99,2 GB. Jadi masalah memori saya rasa masih aman di Samsung Galaxy M15 5G. Selanjutnya untuk layar, ini dia sudah di Full HD+, jadinya mantap. Dan refresh rate di 90 Hz. Jadi untuk layarnya sudah nyaman ya di Samsung Galaxy M15 5G. Cuma sayangnya tidak saya temukan adanya support HDR10 di sini. Oke. Kemudian ini dia untuk SoC-nya adalah MediaTek Dimensity 6100+. Jadi bukan MediaTek Helio G85 ataupun G99. Ini sudah 5G teman-teman. Yang dimana tuh arsitekturnya ini masih mirip-mirip ya sama G99. Jadi ada Cortex A76 yang dimana maksimal 2,2 GHz untuk clock speed-nya. Untuk GPU-nya adalah Mali G57 MC2, jadi sama seperti MediaTek Helio G99. Kemudian untuk memori flash-nya sudah UFS teman-teman, ini 2.2, jadinya bukan eMMC. Beda sama brand sebelah, ada yang 2 jutaan, dia eMMC terus. Tapi ini sudah UFS, padahal brandnya juga Samsung. Ya, jadi saya rasa tuh chipset, kemudian layar, dan memori ini sudah oke ya di Samsung Galaxy M15 5G dengan harga 2,5 jutaan saja. Kemudian kita lihat untuk Antutunya sudah saya tes juga, Antutu versi 10. Yang dimana ini dia untuk skornya jadi dapat di 384.891.
Ini skornya mirip-mirip sama MediaTek Helio G99, jadi sudah cukup powerful. Cuma dia sudah 5G ya, bedanya dibandingkan sama Helio G99. Selanjutnya untuk sensor, jadi apakah lengkap atau ada yang disunat? Soalnya dengan harga yang cukup terjangkau tapi speknya udah mantap. Dan ternyata sensornya juga lengkap teman-teman. Sudah ada magnetik untuk maps aman, kemudian ada gyroskopnya juga. Dan ada sensor cahaya. Ya, kita cek untuk gyroskopnya apakah hardware atau software. Ya, untuk gyroskop ternyata sudah hardware teman-teman. Ini mantap ya di Samsung Galaxy M15. Kemudian kita cek apakah sudah ada NFC-nya. Dan ternyata sudah ada NFC juga. Jadi dengan harga 2,3 sampai 2,4 yang saya beli, kita dapat sensor yang lengkap di Samsung Galaxy M15 5G. Ini mantap. Selanjutnya untuk kamera ini cukup mengejutkan, soalnya Samsung Galaxy M15 5G memiliki kamera setup yang lengkap. Jadi kamera pertama sebesar 50 megapiksel dan di atasnya ini adalah lensa ultra wide. Ya, ada ultra wide-nya sebesar 5 megapiksel, harga 2 jutaan saja teman-teman. Kemudian bawahnya adalah lensa makro 2 megapiksel dan kamera depannya sebesar 13 megapiksel. Jadi ini mantap ya. Samsung ada ultrawide di harga 2 jutaan kecil saja. Oke, mantap. Kemudian ini dia untuk tampilan UI dari kamera Samsung Galaxy M15 5G. Ini ada 0,5 untuk ultrawide-nya. Yang dimana saya rasa kualitasnya cukup bagus ya teman-teman. Jadi untuk warnanya nggak begitu beda jauh sama kamera utamanya. Jadinya good job. Biasanya di ultrawide itu yang harga smartphone terjangkau jadi agak pucat, tapi ini masih bagus untuk warnanya. Jadinya mantap. Kemudian untuk zoom dia maksimal bisa sampai di 10 kali. Dan di sini ada pengaturannya 12 megapiksel atau mau maksimal di 50 megapiksel. Kemudian untuk fiturnya di bagian kiri ada mode portrait, kemudian mode fun. Di paling kanan di sini ada more. Jadi ada mode Pro, kemudian panorama, food, night, makro, slow motion, dan hyperlapse. Ya, di sini ada mode Pro-nya teman-teman. Yang dimana untuk ISO maksimal bisa sampai di 3200, kemudian shutter speed bisa sampai di 10 detik. Ya, nggak begitu lama, tapi sudah lumayan. Kemudian untuk mode RAW-nya kayaknya belum tersedia ya di mode Pro-nya ini. Kemudian kita lanjut lagi ke sektor video. Jadi untuk video di sini resolusinya maksimal sampai di Full HD 30 fps saja. Jadi cukup disayangkan ya. Videonya standar, nggak bisa di 60 fps. Dan untuk pengaturan stabilisasi apakah tersedia? Dan tersedia pengaturan stabilisasi untuk videonya karena gyroskopnya juga sudah hardware ya teman-teman. Jadinya support untuk AIS juga. Mantap. Kemudian untuk kamera depan kita lihat ini videonya sama, resolusinya maksimal di Full HD 30 fps, yang dimana kualitasnya sepertinya cukup baik ya untuk video kamera depannya. Kita cek apakah ada stabilisasi dan ternyata tidak ada stabilisasi untuk kamera depannya, cukup disayangkan. Jadi saya rasa untuk kamera di sini yang wah adalah adanya lensa ultrawide. Dan ultrawide-nya juga bisa video di Full HD 30 fps. Sorry tadi kelewatan ya. Jadi ultrawide-nya nggak cuma foto, tapi support video juga teman-teman. Ini mantap. Jarang-jarang ada Samsung dengan harga 2 jutaan dapat ultrawide seperti ini. Walaupun masih 5 megapiksel, tapi masih bisa banget untuk diandalkan. Oke, ayo brand Cina jangan cuma banyakin kameranya aja, tapi juga kalau bisa kasih ultrawide di smartphone ya. Soalnya jarang-jarang ya, terutama untuk Transsion kasih lensa ultrawide. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Saya mau cek untuk sektor speakernya. Ya, untuk speaker Samsung Galaxy M15 5G memiliki single speaker di bagian bawah ini, yang dimana kualitasnya saya rasa cukup standar, jadi suaranya sudah cukup bulat, bassnya lumayan terasa, tapi ini masih agak kurang jernih ya untuk kualitas speaker di Samsung Galaxy M15 ini. Cuma saya rasa dari kelas harganya ini sudah oke, standar, nggak jelek dan nggak bagus-bagus juga, jadi oke lah. Kemudian yang nggak kalah keren adalah baterainya yang jumbo di 6000 mAh teman-teman. Jadi walaupun baterainya jumbo, ini smartphone-nya nggak begitu berat ya untuk bobotnya. Coba saja langsung kita timbang teman-teman.
Jadi ini dia untuk bobot dari Samsung Galaxy M15 cuma di kisaran 216 gram saja, padahal baterainya 6000 mAh. Saya rasa ini nggak begitu berat ya untuk sebuah smartphone yang baterainya jumbo. Cuma ya untuk ukurannya ini agak bulky, jadi lumayan tebal, dan minusnya adalah kita tidak dapat kepala chargernya, jadi harus beli sendiri. Padahal sudah support fast charging sampai 25 watt, jadinya lumayan ya untuk support fast chargingnya. Cuma sayangnya tidak dapat kepala chargernya. Baik, untuk simpulan saya rasa Samsung Galaxy M15 5G sudah recommended buat kalian yang mencari sebuah smartphone harga terjangkau dari brand besar, terutama Samsung teman-teman. Jadi dengan harga yang cukup terjangkau, kita dapat smartphone yang layarnya sudah bagus di Full HD+, Super AMOLED, dan chipsetnya oke di Dimensity 6100 Plus, kemudian baterainya juga jumbo, sensornya ini lengkap, desainnya khas Samsung, jadi ini oke banget ya teman-teman. Saya rasa masih bisa lah bersaing sama Transsion yang harganya mirip-mirip di 2 jutaan, jadi ini bisa banget kita versuskan. Dimana tuh di kelas brand besar di sebelah itu masih pakai HD+, bahkan untuk brand yang nggak sebesar Samsung aja ada yang chipsetnya masih Helio G85 terus, dan layarnya juga HD+. Jadi saya rasa Samsung Galaxy M15 ini sangat positif. Paling minusnya adalah RAM-nya yang 6GB ya, ini sangat disayangkan. Cuma saya rasa masih oke ya di tahun 2024. Dan minus lainnya adalah tidak dapat kepala charger. Ya ini dah biasalah dari Samsung Indonesia. Oke, cukup sekian untuk gadget unboxing dari Samsung Galaxy M15 5G. Apa saran? Bapak tulis di kolom komentar. Jangan juga untuk subscribe channel Legal Gadget supaya bisa semangat lanjut konten. Saya Mirza pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.